Apa yang terlintas di benakmu saat membayangkan asteroid? Benda angkasa berwujud batu yang melayang-layang di antara planet? Bukan cuma itu. Ternyata asteroid jauh lebih unik dan menarik. Tahukah kamu, ada asteroid yang mengandung unsur bernilai wah loh dalam jumlah melimpah? Ada juga loh asteroid yang harganya sangat mahal. Ya, ini benar. Asteroid punya beragam bentuk dan ukuran. Vesta termasuk yang terbesar. Diameternya lebih panjang dari Grand Canyon. Sedangkan asteroid terkecil yang pernah teramati lebih kecil dari mobil. Tapi sebenarnya, asteroid itu apa sih? Para ilmuwan menyebutnya planet minor. Ukurannya terlalu kecil untuk dikategorikan sebagai planet. Objek luar angkasa ini juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai komet. Asteroid mengorbit matahari di sabuk asteroid, area di antara Mars dan Jupiter. Menurut para ilmuwan, asteroid terbentuk karena tabrakan antar planet. Jutaan tahun lalu, planet purba saling bertabrakan, lalu hancur berkeping-keping. Pecahan besarnya menjadi asteroid, dan yang kecil menjadi meteoroid. Sebagian terbang mendekati dan bahkan jatuh ke bumi. Untungnya, kebanyakan meteorit tidak sampai ke permukaan bumi karena terbakar habis di atmosfer. Tapi, ada juga Hoba, meteorit terbesar yang pernah jatuh. Hoba jatuh ke bumi pada zaman prasejarah, tapi baru ditemukan seabad yang lalu di Namibia. Meteorit besi ini sebesar 10 ekor gajah karena terlalu berat. Posisinya tidak bisa berpindah. Meteorit seukuran mobil ini merupakan bongkahan besi alami yang jatuh ke planet kita. Meskipun besar, ukurannya masih kalah dari asteroid di luar angkasa. Meteor bisa diibaratkan seperti perhiasan yang jatuh dari langit. Kamu pasti penasaran, kenapa bisa begitu? Sebagian meteor terbuat dari berlian, emas, nikel, dan platinum. Tapi sayangnya, tidak ada meteorit emas di planet kita. Saat memasuki atmosfer bumi, meteor memanas hingga suhunya sangat tinggi. Akibatnya, logam mulia ini meleleh lalu menguap. Meteorit memang tidak akan membuatmu kaya raya. Tapi bagaimana dengan benda langit lain? Beberapa tahun yang lalu, asteroid kecil melintasi planet kita. Ukurannya sangat kecil dan tidak punya nama. Cuma ada nomor 2011 UW158. Posisinya sangat dekat dengan bumi, sehingga para ilmuwan bisa mengamatinya. Ya, karena dengan mengamati, mereka bisa mendapatkan banyak informasi. Mereka juga berhasil menemukan platinum dan unsur mahal lain di dalamnya. Mungkin nilainya mencapai 70 kuadriliun rupiah. 2011 UW158 memang bisa membuat kamu kaya. Tapi asteroid ini sudah tidak ada. Lalu, adakah asteroid lain yang bisa bikin kita kaya? Tentu saja. Ini dia, harta karun semesta yang sebenarnya. 16 Psyche atau asteroid emas. Psyche termasuk asteroid terbesar yang ada di sabuk asteroid. Kandungan besi di Psyche sangat tinggi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan besi manusia selama ribuan tahun. Asteroid ini juga mungkin mengandung platinum, besi, nikel, dan emas. Seluruh logamnya bernilai sekitar 140 sekstiliun rupiah, atau angka 140 yang diikuti 21 nol. Mau menghitung semua nolnya? Uang sebanyak ini akan cukup membuat semua orang di bumi ini jadi miliarder. NASA sedang mempersiapkan misi peluncuran pesawat antariksa untuk mengeksplorasi asteroid emas ini. Penerbangannya akan berlangsung selama 5 tahun dan 21 bulannya singgah di Psyche. Misi ini dilakukan untuk lebih mempelajari bumi kita. Loh, kenapa? Karena komposisi Psyche mirip dengan inti planet kita. Karena ukurannya juga, para ilmuwan berteori mungkin dulu 16 Psyche merupakan runtuhan dari inti planet yang serupa dengan bumi. Mereka menaruh harapan besar pada asteroid logam karena objek ini bisa ditambang dan dipakai untuk membuat pesawat antariksa dan koloni luar angkasa. Asteroid bergerak di angkasa dengan lintasan tertentu. Arahnya dipengaruhi oleh gravitasi. Asteroid biasanya juga berotasi, tapi tidak seperti bumi. Rotasinya tidak beraturan karena bentuknya tidak bulat. Karena arah geraknya bisa dipetakan, kemungkinan kita juga bisa menambangnya.
Meski begitu, penambangan asteroid bisa menyebabkan runtuhnya ekonomi global. Kita juga mungkin tidak akan kaya kalau terlalu banyak menambang logam mulia dari asteroid. Logam ini sudah tidak lagi menjadi barang langka, sehingga nilainya turun. Tapi, asteroid tidak melulu mengandung logam. Menurut para astronom, di dalamnya juga terkandung air beku. Kalau kolonisasi luar angkasa bisa terwujud, ilmuwan bisa menggunakannya untuk membuat propelan mesin roket. Beberapa perusahaan juga telah mendukung ide mengenai penambangan asteroid ini. Bagaimana caranya? Kemungkinan mereka akan pakai 3 metode. Pertama, dengan mengangkut bahan asteroid mentah ke bumi, lalu memakainya di sini. Kedua, dengan memproses bahan itu di asteroidnya langsung di luar angkasa. Tentu diperlukan pesawat antariksa dan peralatan khusus untuk mewujudkannya. Dan ide tergilanya, dengan membawa asteroid di dekat bumi agar bisa ditambang. Kita perlu robot yang bisa menautkan asteroid besi itu dengan magnet sederhana, lalu menariknya ke orbit yang strategis di sekitar bulan atau bumi. Asteroid yang mengandung sedikit logam bisa diambil dengan harpun atau penjepit khusus, lalu ditambang dengan aman. Kita tahu bahwa asteroid bisa membahayakan. Terbukti, dinosaurus punah karenanya. Asteroid besar yang menabrak planet kita bisa menyebabkan gempa bumi, tsunami, serta mengangkat banyak kotoran dan serpihan ke atmosfer, sehingga menghalangi sinar matahari. Tapi, tenang saja, Badan Antariksa selalu mengamati asteroid dan memastikan tidak ada satupun yang akan menabrak planet kita. Oke, ada lagi yang harganya sangat mahal di atas sana? Nah, objek buatan manusia paling mahal juga ada di luar angkasa, yaitu Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Biaya pembuatannya sekitar 2,1 kuadriliun rupiah. Lalu biaya perawatan dan pendukungnya sekitar 42 sampai 56 triliun rupiah per tahun. ISS mengorbit bumi setiap 90 menit, yang artinya para awaknya melihat matahari terbenam setiap 1,5 jam. Tapi, benda termahal yang kita kenal adalah materi gelap. Benda ini juga merupakan materi yang paling misterius karena tidak menyerap, memantulkan, maupun mengeluarkan cahaya. Jadi, memang benar-benar tidak terlihat. Untuk mempelajari materi gelap, para ilmuwan perlu perlengkapan yang sangat rumit dan mahal. Seperti gas xenon, kocek yang harus dirogoh tak kurang dari 140 miliar rupiah. Pantas saja, objek ini menjadi materi atau antimateri yang sangat mahal. Tiap ounce-nya saja seharga puluhan miliar triliun rupiah. Mungkin bisa dipesan dari online shop dengan free ongkir? Ya, eksplorasi luar angkasa bisa jadi proyek yang sangat mahal. Tapi teknologi yang terus dikembangkan selama eksplorasi juga selalu digunakan di bumi. Kamera digital, peta, internet, komunikasi global, dan perakiraan cuaca. Semuanya berkat kerja keras dari para ilmuwan dan astronaut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.